depan dulu. Mungkin habis siang baru pulang. Ada kegiatan di tempat saya sana. Masker tak kirup nih. Ya Tiki. Tiket menghadap saya. Siap, menghadap. Masuk. Masuk. Sekarang juga sampaikan Babisa kumpul di ruang datang. Siap, laksanakan. Ya, kembali. Mari. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemirsa, sebelumnya marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan, diberikan umur panjang, sehingga kita dapat melaksanakan tugas seperti biasa. Babisa adalah tulang punggung di masyarakat. Saya mengharapkan Babisa jangan hanya dicap, ya, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahwa Babisa tidak ada tugasnya di lapangan. Tetapi itu adalah merupakan berbanding terbalik. Ya, saya tahu tugas Babisa sekarang adalah berat dikaitkan dengan pandemi sekarang. Segala sesuatunya adalah bertumbuh pada para Babisa. Di samping itu, saya juga mendapat laporan baik dari Pak Lurah maupun Pak Desa, khususnya para petani di wilayah kita, khususnya di Koramil Tanete, yang membawahi 2 kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Bulukumpa dan Trilawale. Banyak petani resah, ya, karena hasil pertaniannya, khususnya padi, banyak yang dimakan hama. Ya. Hama ini adalah tikus. Sehingga saya perintahkan untuk Babisa untuk turun terjun ke lapangan, melihat apa kendala masyarakat
yang dialami di lapangan, khususnya bagi para petani. Ya. Nanti laporkan apa kendalanya. Mudah-mudahan para wabisa nantinya bisa memberikan solusi kepada para petani. Ya. Jadi sekali lagi, setelah kita melaksanakan briefing ini, silakan langsung berangkat ke wilayahnya masing-masing. Temui masyarakat atau petani-petani apa kendalanya, dan hasilnya nanti laporkan kepada saya. Selanjutnya nanti saya juga akan laporkan kepada Bapak Dadim, sehingga nantinya bisa diteruskan baik ke Pemda maupun ke komando atas, sehingga kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan tidak berlarut-larut. Ya, mudah-mudahan ada solusinya, karena kita di kabupaten ini ada kepala dinas yang membidangi. Dalam hal ini adalah kepala dinas pertanian. Ya. Kepala dinas pertanian yang membidangi masalah baik pupuk maupun hama. Ya. Begitu nanti tugas bisa berkoordinasi dengan aparat pemerintah desa ataupun kelurahan, sehingga bersama-sama turun ke lapangan untuk melihat apa kendala yang dihadapi oleh petani tersebut. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Saya titip pesan kepada pemirsa dalam melaksanakan tugas, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sampaikan juga petani di lapangan, apapun kendalanya, tetap faktor utama diutamakan. Ya, faktor keamanan diutamakan, khususnya di masa pandemi sekarang. Protokol kesehatan tetap diutamakan. Baik, setelah kegiatan briefing ini, silakan para pemirsa menyusun rencana. Ya, menyusun rencana. Setelah itu langsung aplikasikan di lapangan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak. Ada. Dari orang saya nih kalau tadi ada kegiatan briefing di sana, kemudian dan Ramil menyampaikan bahwa ada semacam penyampaian dari masyarakat bahwa di wilayah kita di sini ada hama tikus yang menyerang petani, yaitu menyerang padi petani, hingga hasil produksinya itu sangat menurun. Tadi itu kita lihat bahwa memang daerah kita ini sangat rawan karena adanya keterlambatan petani untuk talur benih, sehingga padinya diserang hama tikus di wilayah kita. Rencana saya akan turun mengecek langsung ke TKP di mana tempat hama itu. Baik, terima kasih Pak atas adanya informasi yang saya dapatkan dari Bapak
bahwa di Kelurahan Palampang terjadi penyerangan hama tikus. Oleh sebab itu, selaku pemerintah Kelurahan Palampang mengapresiasi tindakan Bapak agar sebisa mungkin menindaklanjuti hal tersebut. Kami sangat merespon kerja Bapak selaku mitra kerja kami di Palampang ini, dan seluruh kelompok tani. Harapan kami agar kiranya mari kita berkolaborasi untuk memberikan semacam motivasi kepada beliau, apakah itu dari penyuluh pertanian. Kita berkolaborasi semua memberikan masukan kepada bagaimana solusi untuk pencegahan selanjutnya. Banyak Pak atas respon tak semua, atas kerjasama tak semua dengan para petani, karena kita mungkin mengecek langsung di petani, sehingga petani berani mengambil kebijakan bahwa saya akan sampaikan ke Pak Babinsa bagaimana tindakan selanjutnya, apakah bisa melalui penyuluh pertanian dengan atau dari pihak dinas pertanian untuk saling memberi masukan bagaimana mengantisipasi hal-hal tersebut agar pendapatan petani bisa tidak terlalu banyak kekurangannya nantinya mensuplai hasil pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu masker ya. Ini saatnya kan pandemi, jadi harus kita protokol kesehatan pakai masker dimanapun. Bapak dulu. Begini Pak, saya mendengar bahwa ada laporan tentang hama yang menyerang padi bapak-bapak yang ada di sini. Dalam hal ini hama tikus yang sudah merusak tanaman padi kita. Mungkin Bapak bisa menunjukkan di mana tempatnya atau lokasinya yang terkena hama tikus tersebut. Rata-rata di sini saya lihat tiap petatan ada terkena serangan hama, karena hama tikus tersebut. Antaranya sebelah kanan ini rumah, di belakang juga ada, dan yang lain rata-rata tiap persawahan di kena hama. Begini, itu kan kita pada saat musim tanam, musim tabur benih itu kan dia diawali dengan pada bulan Desember, biasanya tanggal 15 ke atas itu, sehingga pada bulan Maret itu diharapkan kita sudah panen. Itu kalau kita hitung-hitung hari. Karena kenapa? Itu musim yang serangan tikus itu terhadap padi itu di bulan-bulan 2 atau di bulan 3. Makanya kita biasanya kan disampaikan pada saat ada kegiatan di pertanian, mati laun rumah itu ceritanya. Mempersamakan persepsi pada tanggal berapa kita melaksanakan tabur benih, sehingga pada saat musim tikus itu kita bisa lewati. Jadi kalau di bulan 2 kita seperti padi kita ini, bulan 2, bulan 3 sudah keluar buahnya, berarti sudah aman dari serangan hama. Tetapi kalau di bulan 2, bulan 3 padi kita baru hamil atau bunting, yang jelas kita sudah terkena serangan hama. Karena itu kan di bulan 2, bulan 3 itu waktunya berkembang biakan tikus itu sudah mulai. Mungkin bapak-bapak seperti bapak yang tahu hitung-hitungan hari tentang hama-hama ini. Jadi seperti itu mungkin. Nah ini kita menabur benih pada bulan berapa? Bulan 5. Awal pemerintah Kelurahan Palampang
mengapresiasi kepada Bapak Babinsa yang telah menerima masukan daripada bapak-bapak ini yang berkesempatan hadir di tempat ini untuk menyampaikan keluhan bahwa di lingkungan Marana khususnya ada beberapa petak persawahan yang diserang hama tikus. Oleh sebab itu kami berharap kepada kita semua para petani yang ada di lingkungan Marana ini agar senantiasa menyamakan persepsi pada ki menabur benih, jangan ada terlambat. Kenapa? Karena kalau begini nih, inilah yang terjadi. Terlambat ki menabur benih, terlambat ki produktivitasnya para petani. Oleh sebab itu, saya berharap selalu ki kompak kebersamaan, menggarap mulai dari penggarapannya sampai penanamannya, supaya tidak ada saling merugikan. Kalau seperti ini, ada beberapa petak sawah yang sebentar hasilnya pasti kurang maksimal. Oleh sebab itu saya minta kepada bapak-bapak para petani ini supaya kerjasama kita dengan kelompok tani, para penyuluh pertanian, bagaimana teknik mengelola sawah, bagaimana waktu penaburan benih, bulan berapa misalnya. Yang akan datang kita perlu diperhatikan ini ke depannya seperti apa, dan menunggu masukan dari penyuluh pertanian, karena di Palampang kan ada penyuluh pertanian yang sudah ditugaskan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bulukumba. Oleh sebab itu saya berharap supaya senantiasa kita bekerja sama, komunikasi kita dengan para kelompok tani dan penyuluh pertanian. Rata-rata terkena serangan hama tikus. Apa langkah-langkah agar hal-hal perlu dipugau nah terjadi serangan tersebut? Jadi begini Pak Lingkung, yang pertama itu untuk mencegah sehingga tidak ada hama tikus yang menyerang petani, padi petani. Pertama, kita harus mengikuti program nasional. Di situ kan dikatakan bahwa ada program penanaman Oktober-Maret atau Okmar, kemudian April-September. Nah, kalau kita keluar dari situ, maka kita akan terkena serangan hama tikus. Nah, seperti kita ini sekarang, kita harusnya itu menabur benih di bulan April, Mei, Juni, Juli. Jadi diharapkan itu di minggu pertama di Agustus kita sudah selesai panen. Nah, sudah selesai panen. Karena kenapa? Di bulan 6 itu, di bulan 5 dan 6 itu waktunya tikus makan, waktunya tikus berkembang biak. Jadi sehingga yang pertama kita laksanakan adalah kita samakan persepsi, kebersamaan, kekompakan, menentukan hari tabur benih, itu satu. Kemudian yang kedua, sebelum kita menggarap, kan di pematang-pematang itu kita harus bersihkan memang. Jadi kita harus cari itu lubang-lubang tikus, kita harus gali, setelah itu kita timbun kembali. Sehingga tidak ada lagi lubang yang bisa ditempati oleh tikus itu. Ketiga, kita lakukan pengasapan. Lubang-lubang tikus itu kita berikan asap. Dengan cara kita ambil sabut kelapa, kita bakar, kemudian kita masukkan ke dalam lubangnya itu, sehingga kita adakan pengasapan. Ada lagi yang paling bagus, ini tidak menggunakan racun. Mungkin orang-orang tua dulu kita sering menggunakan itu. Kita gunakan yang alami. Kita ambil ubi kayu, ya, kemudian belimbing, kemudian air kelapa. Jadi ini ubi kayu ini kita cincang kecil-kecil, ya, cincang kecil-kecil, dengan dicampur dengan belimbing. Belimbingnya dicincang kecil-kecil juga. Dijadikan satu, dikasih air 1 liter. Air kelapa ini, bukan air biasa, air kelapa. Setelah itu kita rebus. Setelah direbus mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam direbus sampai matang ini ubi. Setelah itu kita dinginkan. Inilah ubi inilah yang mengandung racun alami. Disimpan di lubang-lubang tikus supaya tikus ini makan ubi ini,
dia tidak langsung mati, tetapi dia akan perlahan-lahan mati sendiri. Ya ini. Yang kedua, fungsinya ini kan ubi ini kan memang makanannya tikus yang dicari. Jadi dia mengurangi nafsu makan tikus dengan habis makannya ini ubi ini perlahan-lahan akan mati sendiri. Jadi ini tradisional yang mungkin biasa kita lakukan, tetapi mungkin kita sudah lupakan. Terima kasih banyak Pak Lurah, Pak Babinsa atas kunjungannya ke kelompok tani Landara 1 Maranak, Kelurahan Pelampang, atas sharing pendapatnya tentang penanggulangan hama tikus di desa kita ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungannya. Jangan masuk Pak, di luar saya di sini, jangan masuk Pak, di luar saya di sini, luar saya. Sedikit ada saya sampaikan. Saya lihat ini di depan rumah kita belum ada bendera kita naikkan. Betul Pak. Betul. Surat edaran dari Pak Bupati bahwa mulai dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Jadi Bapak ambil benderanya, kita naikkan bersama. Ini hanyalah kain, ini benda mati, tetapi ini mengorbankan puluhan ribu sampai jutaan rakyat Indonesia sehingga kita bisa merdeka, sehingga bendera merah putih ini bisa berkibar di negeri kita ini. Jadi kita wajib untuk menaikkan bendera merah putih. Masuk. Izin komandan, sesuai briefing tadi yang disampaikan bahwa adanya laporan tentang hama yang menyerang padi para petani. Kami sudah dari Kelurahan Pelampang, tepatnya di lingkungan Baranak, memang ada sekitar 42 hektar itu yang sudah diserang hama oleh petani, itu yang dikeluhkan. Jadi saya sudah pesan tadi komunikasi dengan mereka dan saya sudah memberikan arahan bagaimana cara mengatasi tentang hama tikus. Padi yang ada di sana itu sudah 2 bulan padi, dan saya sudah berikan tentang cara mengatasi hama tikus. Mudah-mudahan kedepannya masyarakat atau petani yang ada di sana mampu untuk mengaplikasikan bagaimana tentang cara mengatasi hama tikus yang ada di desanya masing-masing atau di wilayah misalnya. Baik, terima kasih laporannya. Mudah-mudahan masyarakat tahu atau memahami apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Bisa tentang bagaimana cara mengusir hama tikus yang ada di Kelurahan Pelampang, khususnya para petani. Tadi sekitar berapa orang tadi yang di sana? Waktu saya ke sana sekitar 4 orang, 5 dengan kepala lingkungan, karena saya ajak kepala lingkungan untuk mendampingi saya ke sana melihat kelompok petani yang diserang hama.
Namun besarannya di sana memang sangat parah karena dari awal para petani itu memang tidak menghitung bagaimana musim merah, musim hama itu pada bulan berapa. Jadi saya sudah tadi kasih pencerahan sedikit bahwa musim hama tikus itu berada pada bulan 2 dengan bulan 3. Oke, terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak bisa sampaikan ke para petani bisa dia mengaplikasikan sehingga nanti padinya hasilnya lebih bagus lagi ya. Sekali lagi terima kasih para pemirsa. Mudah-mudahan apa yang Pak Isa laksanakan ini menjadi nilai ibadah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Siap. Ingin saya kembali.